Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah oleh Yulia Primadewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 ATTS Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Riko Firdaus, MPD. Kali ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Afriyeni SPD adalah Kepala Sekolah SDN 10 ATTS Kota Bukit Tinggi dan Bapak M. Yusuf SPD adalah Kepala Sekolah 08 Campago Ipuh Kota Bukit Tinggi. Wawancara pertama saya dilakukan bersama narasumber Kepala Sekolah SDN 10 ATTS Kota Bukit Tinggi yaitu Ibu Afriyeni SPD. Kegiatan wawancara pertama ini dilakukan bersama kepala sekolah saya sendiri, yakni Ibu Afriyeni SPD. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin 21 November 2024 pada pukul 12.30 sampai 12.55. Wawancara dilaksanakan di ruangan Ibu Kepala Sekolah. Hasil wawancara pertama saya dengan narasumber Ibu Afriyeni SPD. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya adalah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya harus memahami fakta-fakta yang ada, dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut, dan menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan terdapat benar dan salah, maka itu tergolong bujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, pada umumnya kasus yang saya alami adalah yang berhubungan dengan siswa. Hal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan guru kelas tentang kasus yang terjadi pada siswa tersebut. Saya akan mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk kasus ringan atau berat. Setelah itu, saya akan mengkonfirmasi kepada wali kelas jika kasusnya masih belum selesai. Maka saya akan memanggil murid-murid tersebut dan memintanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika berhubungan dengan keluarga, maka saya akan memanggil orang tua dan memberikan arahan terkait kondisi anaknya agar tidak menimbulkan permasalahan bagi pendidikannya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jawaban dari Ibu Kepala Sekolah, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah yang pertama mengadakan rapat dengan majelis guru. Yang kedua, bersama-sama mengidentifikasi fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, bersama-sama mengambil dan menguji keputusan yang akan diambil. Yang keempat, mendiskusikan prinsip apa yang akan diambil dalam membuat keputusan. Yang kelima, mengambil keputusan akhir sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah yang pertama adanya komunikasi yang baik dan yang kedua adalah kolaborasi. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Ibu Kepala Sekolah, tantangan terberat dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menetapkan keputusan, karena di sini ada dua kebenaran yang saling bertentangan, dan saya harus memilih salah satunya. Hal ini sangat berat bagi saya. Banyak hal yang harus saya pikirkan, pertimbangkan, mungkin berdiskusi dengan majelis guru, dan bertanya kepada kepala sekolah yang lebih senior. Hal ini saya lakukan karena keputusan yang akan diambil haruslah benar-benar berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal dan menguntungkan semua pihak.
Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Di mana etika dilema, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Jawaban Ibu Kepala Sekolah, dalam penyelesaian kasus di sekolah, saya tidak memiliki jadwal yang tetap, tetapi setiap ada kasus atau masalah, saya selaku kepala sekolah akan secepat mungkin mencarikan solusi agar permasalahan tidak berlarut-larut dan tidak memunculkan masalah baru nantinya. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban Ibu Kepala Sekolah, faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah majelis guru, komite sekolah, orang tua murid, dan tokoh masyarakat yang saling berkolaborasi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jawaban dari Ibu Kepala Sekolah, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika adalah saya belajar mengontrol emosi, melatih kesabaran, menghargai pendapat rekan-rekan majelis guru, dan belajar mempertimbangkan keputusan yang paling tepat di antara dua nilai kebenaran yang saling bertentangan. Ini adalah dokumentasi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 ATTS Kota Bukit Tinggi, yaitu dengan narasumber Ibu Afriani SPD. Wawancara kedua saya bersama Bapak Muhammad Yusuf SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 08 Campago Ipuah Kota Bukit Tinggi. Kegiatan wawancara dilakukan pada hari Senin pada tanggal 21 November 2024 pada pukul 9 sampai 9.30 WIB. Wawancara dilaksanakan di ruangan Bapak Kepala Sekolah. Wawancara kedua dengan narasumber Bapak Muhammad Yusuf SPD. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban Bapak, dalam mengambil setiap keputusan pasti mengandung dilema etika. Saya mengidentifikasi dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya pada guru, murid, rekan sejawat, dan orang tua murid. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban Bapak, kita harus menimbang nilai-nilai kebajikan yang ada dengan cara pertama melakukan diskusi dengan guru, komite, murid, dan orang tua, serta pihak luar. Kedua, saya akan menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, saya menimbang nilai-nilai kebajikan yang ada. Apakah nilai-nilai tersebut diuntungkan pada individu atau kelompok? Selagi keputusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai kebajikan yang ada, maka keputusan dapat diambil dengan bijak. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jawaban Bapak, dalam mengambil sebuah keputusan, langkah yang biasanya saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan adalah membuatkan jadwal untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, merencanakan hal apa yang didiskusikan terhadap kasus yang sedang dihadapi. Ketiga, melaksanakan kegiatan diskusi. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang berdampak pada semua sektor yang ada. Semakin banyak yang terlibat dalam diskusi, maka akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan tidak memihak kepada siapapun. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Bapak, melakukan komunikasi yang baik dengan membiasakan teknik coaching. Artinya, kita tidak menghakimi, menggurui, mensupervisi rekan kerja. Dengan menggunakan teknik coaching, diharapkan rekan sejawat tersebut dapat mengungkapkan pendapat atau perasaan mereka. Bahkan, mereka dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi.
Dengan menggunakan teknik coaching, semua potensi yang ada dalam diri mereka dapat muncul dengan baik dan dapat menemukan solusinya. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Bapak, tantangan yang dihadapi adalah konflik kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan sekolah. Jika terdapat kepentingan individu, maka kepentingan tersebut tidak merugikan pihak yang ada. Kedua, dari segi waktu, dalam pengambilan setiap keputusan membutuhkan waktu yang cukup dan harus melewati langkah-langkah dalam setiap pengambilan keputusan. Saya tidak bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat karena akan memberikan dampak yang kurang baik di akhir nanti. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jawaban Bapak, saya seyogyanya harus memiliki waktu dan jadwal dalam menyelesaikan. Namun, kadang dalam suatu hal, jika kasus tersebut ada, harus cepat mendapatkan keputusan. Saya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, tetapi saya akan menetralisir keadaan tersebut dan kemudian setelah keadaan sudah stabil, saya mencari informasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya akan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat melalui teknik coaching untuk mencarikan solusi dari setiap permasalahan. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban Bapak, faktor yang mempermudah saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika, yang pertama adalah faktor moral. Karena dalam suatu kasus atau kejadian, kita harus melihat dari berbagai sisi. Sebagai kepala sekolah, kita tidak boleh memihak pada satu kepentingan. Kedua, faktornya adalah melaksanakan diskusi atau menanyakan pendapat dari semua pihak. Karena saya memiliki prinsip dalam berdiskusi harus bersifat terbuka dan menerima pendapat dari siapapun. Semakin banyak masukan, diharapkan semakin baik keputusan yang diambil nantinya. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jawaban Bapak, pertama, pentingnya sebuah komunikasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, semua permasalahan akan sulit diselesaikan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan melahirkan keputusan yang arif dan bijaksana. Yang kedua, dalam sebuah instansi, pentingnya menanamkan sebuah kebersamaan. Ketiga, pentingnya sikap transparansi dalam sebuah organisasi. Jika dalam suatu instansi terdapat transparansi, maka semua permasalahan yang ada dapat dirembukan solusi dari permasalahan tersebut. Ini adalah dokumentasi wawancara saya dengan narasumber Bapak Muhammad Yusuf SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 08 Campago Ipuah. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Jawaban saya, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara dengan Ibu Afrieni adalah Ibu Afrieni mengutamakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dengan Bapak Muhammad Yusuf adalah hal-hal yang menariknya ketika Bapak Muhammad Yusuf segera menyelesaikan permasalahan dengan mencari tahu akar permasalahan tersebut. Pertanyaan yang masih mengganjal dari hasil wawancara dibandingkan dengan hal-hal yang telah dipelajari dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang saya dapatkan adalah bahwa dalam pengambilan keputusan, kedua kepala sekolah telah menggunakan paradigma prinsip langkah pengujian. Namun pada kepala sekolah Bapak Muhammad Yusuf, ketika mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah masalah, kita harus terlebih dahulu menetralisir keadaan. Sedangkan Ibu Afrieni yang dilakukannya mencari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam sebuah permasalahan yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan nantinya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang diwawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Jawabannya dari hasil wawancara dua pimpinan yang saya wawancarai, persamaan yang saya dapatkan dari hasil wawancara adalah kedua kepala sekolah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan telah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Namun terdapat perbedaannya ketika langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan kepala sekolah tersebut tidak sesuai dengan urutannya. Ada urutan yang didahulukan, ada urutan yang dikemudiankan. Dan hal-hal yang menonjol di salah satu pimpinan adalah pada Ibu Afrieni sangat mengutamakan kolaboratif dan pada Bapak Muhammad Yusuf sangat menonjolkan mencari akar dari sebuah permasalahan tersebut. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawabannya adalah rencana ke depan dari dua kepala sekolah tersebut. Kepala sekolah ke depannya dalam pengambilan keputusan sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dan ke depannya kepala sekolah akan terus mengambil keputusan dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Jawaban saya akan menerapkan pengambilan keputusan dalam dilema etika di lingkungan saya, baik kepada siswa saya maupun rekan-rekan guru lainnya. Ketika menghadapi masalah dilema etika, saya akan menggunakan 4 paradigma, 9 prinsip, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Semua ini akan berlandaskan pada nilai-nilai moral atau kebajikan, keberpihakan kepada murid, dan tanggung jawab. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dua kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.